Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulmawati Raden, NIM 2021-830 dari Prodi Kehutanan. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang iklim di Indonesia. Di sini perlu kita tahu bahwa klasifikasi iklim yang terjadi di Indonesia adalah klasifikasi Ferguson. Hal ini dikarenakan bahwa klasifikasi SMART berupa perhitungan bulan basah dan bulan kering yang diketahui dalam curah hujan. Kita perlu tahu bahwa Indonesia terbagi atas dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim Samet lebih cocok dipakai di Indonesia untuk menggambarkan dunia, atau Indonesia. Di sini kita perlu tahu bahwa iklim adalah situasi rata-rata cara berdasarkan waktu panjang dalam suatu kawasan atau zona. Dalam suatu zona diukur berdasarkan kelembapan, curah hujan, suhu, tekanan atmosfer, dan arah angin. Akan tetapi kita perlu tahu bahwa tidak hanya itu, tetapi bahwa iklim dipengaruhi oleh gas lintang dan perairan yang berada di dekatnya. Adapun ilmu yang mempelajari mengenai iklim suatu wilayah disebut dengan klimatologi. Definisi iklim sendiri pun bisa dijadikan penentu aspek kehidupan seperti jenis tanaman dan hewan apa yang dapat tumbuh hidup di kawasan tersebut atau kawasan di sekitar. Selanjutnya, secara keseluruhan iklim di Indonesia adalah iklim tropis, yang artinya iklim Indonesia tergolong hangat, cenderung pada lembab di sepanjang tahunnya. Dengan iklim tropis tersebut, Indonesia hanya mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Di beberapa negara, faktor utama yang mempengaruhi atau menentukan iklim adalah tekanan atau suhu udara. Akan tetapi perubahan iklim di Indonesia ditentukan oleh faktor curah hujan. Karena hal itu bisa dibuktikan dengan rata-rata kelembapan di Indonesia sekitar 65% sampai 95%. Indonesia juga memiliki beberapa jenis iklim yang sebagian besarnya beriklim hutan hujan tropis dengan taraf curah hujan tertinggi, lalu disertai dengan iklim muson tropis dan iklim sabana tropis yang memiliki taraf curah hujan terendah atau yang paling terkecil. Selain iklim-iklim yang sudah saya sebutkan tadi, di Indonesia juga mempunyai iklim laut dan iklim tanah, iklim subtropis yang berada di beberapa kawasan dataran tinggi di beberapa wilayah, yaitu salah satunya wilayah di benua Asia, yakin ketinggian kurang lebih 1,500 cm sampai 3,500 cm permukaan laut atau disebut dengan MDPL. Tepatnya di Papua mempunyai iklim tundra. Namun pada hakikatnya Indonesia adalah negara yang memiliki 3 jenis iklim, yaitu iklim musim atau iklim muson, iklim tropika atau tropis, iklim panas, dan iklim laut. Berdasarkan ketiga iklim tersebut, iklim tropis akan panaslah yang sangat melekat dengan Indonesia yang dikenal oleh banyak orang atau penjuru seperti yang sudah dijelaskan dari awal tadi yang saya sudah jelaskan. Maka iklim tropis sendiri ada iklim yang dipunyai oleh suatu kawasan atau negara yang berada di sekitar khatulistiwanya. Dengan demikian, tak banyak pula negara yang mempunyai iklim tropis, yang mana matahari akan bersinar dengan cerah di kawasan itu sendiri. Ada jenis iklim di Indonesia, ada 3 jenis iklim di Indonesia, yaitu iklim musim atau iklim muson,
Iklim muson atau bisa disebut sebagai iklim musim adalah salah satu jenis iklim yang dimiliki oleh Indonesia. Iklim muson atau iklim musim ini terjadi karena pengaruh angin atau muson yang masa angin tersebut terhirup di Indonesia dan silih berganti pada setiap 6 bulan sekali. Ada angin muson barat daya. Yang perlu kita tahu bahwa angin muson barat daya adalah angin muson yang bertiup dengan berhembusan dari arah barat daya dan benua Asia. Karena bertiupnya dari barat daya yang sangat luas hingga mengakibatkan Indonesia merasakan musim dingin atau musim penghujan yang cukupnya sebagai dari daerah samudra yang berada dilintasinya. Angin muson barat daya bertiup dari bulan Oktober sampai bulan April. Ada yang kedua yaitu iklim tropis atau iklim tropika yang kita biasa disebut iklim panas. Berikutnya iklim itu adalah panas atau bisa dikenal dengan sebutan iklim tropis, tidak sama dengan iklim muson atau iklim musim yang diakibatkan adanya iklim musim yang hembusan angin barat dayanya sangat tinggi dari timur laut. Iklim tropis ini malah diakibatkan oleh letak astronomis Indonesia, seperti yang jelasnya kita tahu bahwa iklim tropika dimiliki oleh daerah atau kawasan ataupun yang kawasan berada di khatulistiwa saja, dan ini pun dialami oleh negara atau negara Indonesia tersebut. Iklim tropis atau tropika atau iklim panas ini adalah iklim yang berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang utara sampai lintang selatan dan hampir menjangkau 40% dari permukaan bumi. Adapun keuntungan yang bisa didapatkan dari iklim tropika atau tropis ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia mendapatkan sinar matahari yang cukup sehingga tumbuhan atau tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan sangat subur atau segar. Yang kedua, dengan adanya terik matahari, banyaknya wisatawan yang mancanegara yang mengunjungi Indonesia hanya dengan sekedar untuk berjemur. Yang ketiga, untuk memiliki taraf hujan yang cukup tinggi sehingga tanah yang ada di bumi akan mengakibatkan basah atau disebut dengan subur, yang banyak tumbuh yang panas yang ditanamkan di Indonesia ini. Yang ketiga, ada iklim laut yang kita punya. Berikut adalah iklim laut. Mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya-tanya bahwa mengapa kawasan Indonesia mempunyai iklim laut, dikarenakan hal itu karena kawasan atau wilayah negara Indonesia didominasi oleh lautan. Itulah yang menyebabkan Indonesia termasuk negara yang mempunyai iklim laut. Ada peristiwa alam yang berpengaruh pada iklim di Indonesia. Iklim pada suatu negara yang dipengaruhi oleh sekitar dari negara tersebut. Selain itu, wilayah sekitar kadang kala terdapat beberapa peristiwa dunia yang hendak mempengaruhi iklim pada suatu negara. Sama halnya dengan iklim di Indonesia yang bisa dipengaruhi oleh beberapa peristiwa alam. Yang salah satunya ada El Nino dan La Nina. Tidak asing rasanya mendengar istilah El Nino dan El Nina. Singkatnya, El Nino adalah salah satu peristiwa alam yang berpengaruh bagi Indonesia, yang mana peristiwa itu bisa mengakibatkan taraf hujan di sebagian besar wilayah Indonesia berkurang hingga saat ini. Ada daerah pertemuan angin antar tropis. Apa yang dimaksud dengan daerah pertemuan antar tropis? Pertemuan antar tropis maksudnya adalah daerah panas yang
cenderung selalu naik sehingga jarang adanya angin kawasan itu atau daerah itu sendiri. Pertemuan antara angin pesat tenggara dan angin pesat timur laut yang membawa dampak pada terangkatnya udara dan bisa melahirkan badai konvektif. Yang ketiga ada dipole atau mode, dipole mode. Dipole mode ini yaitu kita ketahui bahwa peristiwa diincarkan dengan adanya perbedaan anomali suhu permukaan di laut, yakni antara Samudra Hindia dan Samudra belahan timur. Anomali ini sering kita sebut dengan memiliki keadaan cenderung lebih dingin, malahan lebih dingin daripada kondisi atau keadaan normal pada umumnya atau pada dasarnya. Ada juga dampak perubahan iklim di Indonesia. Ada satu, naiknya permukaan air laut atau banjir rob. Ada yang kedua, risiko kekeringan meningkat. Dan adanya ketiga, gelombang panas yang ekstrim. Yang kelima, meningkatnya risiko banjir. Dan yang keenam, lecapnya terumbu karang dan wisata bahari. Yang ketujuh, terhambatnya pertumbuhan bidang ekonomi. Dan yang terakhir ada gelombang panas yang ekstrim. Itu saja hasil presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.